Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifan Apasya Awansila dengan NIM 230103037. Saya Zaki Anafinas Romadoni dengan NIM 230103042. Kami dari kelas TI 23A1, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang menyaksikannya. Di sini kami membuat aplikasi kasir toko roti MyCake untuk membantu toko roti untuk mengelola transaksi secara lebih efisien. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, yang pertama yaitu siapkan sebuah software SAMPP Control Panel untuk mengelola database dari codingan toko roti tersebut. Baik, kita mulai untuk praktiknya yaitu kita pencet bagian start di Apache dan MySQL. Tunggu hingga berwarna hijau, lalu masuk ke PHP MyAdmin di bagian admin MySQL. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini saya sudah buat kami sudah buat database di toko MyCake, yaitu database transaksi. Nah, di sini ada 8 isi kolom tabel. Yang pertama yaitu ID pelanggan. ID pelanggan menggunakan tipe data varchar. Nah, untuk yellow key ini adalah sebuah primary key yang berfungsi sebagai kunci utama. Setiap baris data harus memiliki nilai ID pelanggan yang unik dan tidak boleh kosong. Ini berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap catatan transaksi. Lanjut yang kedua yaitu nama pelanggan. Nama kolom di nama pelanggan ini menggunakan tipe data varchar. Berfungsi untuk menyimpan nama pelanggan dalam bentuk teks dengan panjang maksimal 50 karakter. Lanjut yang ketiga yaitu nama underscore roti. Nah, fungsinya yaitu menyimpan nama produk atau roti yang dibeli dengan panjang maksimal 50 karakter. Untuk tipe datanya yaitu varchar. Lanjut yang keempat yaitu harga underscore roti. Untuk harga underscore roti menggunakan tipe data integer 11. Lanjut untuk yang kelima jumlah beli. Jumlah beli berfungsi untuk menyimpan data jumlah roti yang dibeli dalam bentuk angka bulat menggunakan integer. Lanjut untuk yang keenam, total underscore belanja. Total underscore belanja ini menggunakan tipe data integer 11. Nah, fungsinya untuk menyimpan total harga sebelum diskon, yang kemungkinan merupakan hasil dari harga roti dikalikan jumlah beli. Lanjut untuk yang ketujuh yaitu diskon. Nah, diskon ini menggunakan integer 11. Fungsinya menyimpan nilai diskon yang diberikan dalam bentuk angka bulat. Lanjut untuk yang ke-8 ada bonus. Nah, di bonus ini kenapa menggunakan varchar? Karena untuk menyimpan keterangan bonus yang didapat. Nah, untuk di database kami menggunakan bonus yaitu cookies keju. Nah, dalam bentuk teks maksimal 50 karakter. Yang terakhir yaitu total bayar. Total bayar menggunakan integer 11. Berfungsi untuk menyimpan jumlah akhir yang harus dibayar oleh pelanggan setelah dikurangi diskon. Nah, ini adalah hasil dari total belanja dikurangi dengan diskon. Kesimpulan yang dapat diambil dari database ini, tabel ini dirancang untuk mencatat setiap detail transaksi penjualan di toko MyCake.
dimulai dari identitas unik, informasi pelanggan, detail produk yang dibeli, hingga perhitungan akhir pembayaran termasuk diskon dan bonus. Nah, di sini kami sudah membuat sebuah desain GUI yang sudah jadi. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang sudah kami buat, yaitu kasir toko roti MyCake ini menggunakan sebuah properti atau palet menggunakan label. Nah, ini tinggal diseret, tinggal di sini, lalu diedit, klik 2 kali, kita ganti toko, nih. Atau bisa diedit bagian properti langsung. Nah, di bagian properti ini kita ubah bagian fontnya ya teman-teman, kita ganti bold. Oke, sudah. Nah, sama kan ya, kita hapus saja karena sudah saya buat. Kita hapus. Sama untuk bagian ID pelanggan, nama roti, harga roti, jumlah beli, total belanja, diskon, bonus, dan total pembayaran sama menggunakan label. Ini ya label ya teman-teman. Lanjut untuk yang kedua yaitu cara membuat form kosong ini, atau biasa untuk di input kita gunakan sebuah text field yang ada di palet ini. Mana ya? Text field. Nah, ini dia. Ini tinggal diklik lalu digeser, drop di bagian desain ini. Sama deh. Ini tinggal dikosong, hapus. Oke. Sama. Lanjut, di sini kan ada di bagian nama roti ada sebuah pilihan roti ya. Ini menggunakan combo box. Sama kita klik lalu diseret ke sini. Nah, item 1, item 2 ini kita klik dulu. Kita klik, kita pencet properti. Kita ubah di bagian font ya. Kita ubah bagian font, kita bikin bold. Lalu ini di bagian item 1 ubah. Nah, di sini bisa diisi sesuai keinginan ya. Item 1, item 2, kalau di sini kan pilihan roti. Oke. Close. Nah, sama. Tinggal nanti diisi di combo box. Untuk pengisiannya bisa dilanjutkan oleh Mas Awan nanti. Nah, di sini di bawah kita simak di ini tambah, edit, hapus, baru cetak dan keluar ini menggunakan button. Sama kita ambil di bagian palette atau properti, kita edit terlebih dahulu. Tambah, kita buat fontnya menjadi bold ya teman-teman. Oke, close. Nah, sama nih, sama guys. Oke, lanjut untuk yang ketiga yaitu bagian tabel itu sama. Kita ambil palette di bagian tabel, kita cari dulu tabel. Nah, sini kita buat di bagian sini ya, sama kita isi, kita buat, bisa tinggal diedit.
Oke, sekarang kita melanjutkan penjelasan dari Mas Zaki tadi tentang cara pembuatan GUI ini tadi. Kan tadi Mas Zaki sudah menjelaskan cara pembuatan GUI ini. Nah, supaya bisa membuat GUI seperti ini dan ada halamannya, pertama-tama kita harus membuat folder. Ya, kami di sini pakainya folder ini. Nah, cara pembuatnya kita pilih file, maaf, file, new project. Nah, di sini di kategori kita pilih Java Weekend, Java Application, next. Nah, nanti di project name-nya bebas kalian mau isi apa sesuai dengan project kalian. Nah, di project location di sini mau disimpan di mana sesuai kalian. Yang penting kalian ingat karena ini adalah tempat untuk menyimpan project. Lalu create main class-nya bisa kalian hapus checklistnya atau unchecklist habis itu finish. Nah, lalu supaya bisa keluar toko roti config kan. Nanti kan ini awalnya kosong. Nah, di source page klik kanan, new Java frame from. Nah, di sini nanti bisa diisi namanya. Kalau kami mau pakainya toko roti. Habis itu finish kan. Nah, habis itu di config kita buat juga klik kanan, new Java class. Nah, bisa kalian namai config, koneksi, connection, terserah kalian. Yang penting kalian ingat. Nah, lalu kita juga pakai dua library, yaitu itex PDF dan MySQL JDBC driver. Di library, kita klik kanan, cara penambahnya di library, kita klik kanan, add library, ada itex PDF, habis itu add library, cari lagi JDBC driver, add library. Nah, kadang beberapa eh, library tidak ada, jadi kita harus download di Chrome atau di browser. Nah, setelah itu diekstrakkan. Nah, untuk menambahkannya kita klik kanan di library, add jar. Nah, kita pilih. Nah, di sini misal teks PDF itu kita open. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian config atau bagian untuk menghubungkan Java ke coding ke MySQL, maaf. Nah, di sini kita ada tiga import, SQL connection, driver manager, dan SQL exception. Di connection adalah mengkoneksikan Java ke MySQL dan driver adalah supaya bisa terhubung ke MySQL, ke driver MySQL. Lalu SQL exception adalah untuk mengatasi error saat terjadi error yang terjadi di SQL. Nah, public class config. Nah, connection config DB config ini namanya nanti sesuai dengan nama kalian apa. Misal koneksi ya di sini nanti tulis koneksi. Kalau connection ya connection. Lalu kita masuk ke bagian try, ada string URL, string user, dan string pass. Di string URL ini adalah sesuaikan dengan nama toko nama project kalian. Kalau di sini kami pakainya toko roti, maka di sini ada toko roti. Lalu string kami adalah user, kita kasih root, lalu string pass kita hapus saja. Nah, nanti kelas for name-nya kita isi com MySQL CG JDBC driver adalah untuk menghubungkan, mengkoneksikan ke MySQL JDBC driver. Nah, ini adalah versi terbarunya. Lalu di sini kita bagian catch class not found exception atau SQL exception adalah mengatasi error yang terjadi. Jadi ketika ada error atau koneksi gagal, maka keluar koneksi gagal. Nah, jika database belum dibuat atau database belum diaktifkan di exam-nya, maka akan keluar pesan koneksi database gagal. Nah, mungkin segitu aja di bagian config. Sekarang kita masuk ke bagian toko roti. Ke bagian utamanya yaitu search. Caranya dari desain kita pilih search. Nah, di sini kita memasukkan ada banyak sekali import. Ada beberapa import. Nah, di atas ini adalah import untuk GUI. Untuk mengatur bagian GUI dari tabel, tombol, dan menghubungkan ke GUI. Lalu di SQL connection untuk menghubungkan koneksi SQL dan SQL exception tadi juga sama untuk mengatasi error SQL, untuk mengatasi statement SQL. Nah, di sini itex PDF untuk membuat hasil cetak nanti, hasil tombol cetak menjadi PDF. Ada elemen, font atau tulisan, paragraf, tabel, tulisan. Nah, lalu di sini file untuk membuatnya menjadi sebuah file dan otomatis keluar setelah dicetak nanti otomatis akan masuk ke dalam filenya. Nah, publikasi toko roti di bagian toko roti ini samakan dengan nama file yang kalian buat. Misal kalian buat apa? Contoh toko roti A. Nanti namanya juga sama toko roti A. Biar bisa saling terhubung. Default model tabel adalah untuk memfungsikan JTabel. JTabel itu yang ini sama Zaki tadi. Lalu di publik toko roti, nah di sini ada init komponen untuk
menghubungkan komponen-komponen di GUI. Di desain tadi, tampil data untuk mengembalikan data dari database dan bersihkan untuk mengkosongkan file inputan. Nah, di bagian sini ada perhitungan. Jadi ketika hitung total diklik atau button hitung diklik, nanti akan mengambil fungsi dari button hitung total ini. Nanti kita jelaskan. Lalu sekarang kita masuk di bagian bersihkan. Di bagian bersihkan, ini adalah untuk mengosongkan teks ID, nama roti, harga roti, jumlah beli, total belanja, diskon, bonus, dan total pembayaran. Jadi nanti ketika ini kita sudah, nanti kita tambah dan sebagainya, nanti akan kosong otomatis. Nah, ini untuk mengkosongkan. Nah, ini menampilkan database dari SQL. Nah, ini untuk menampilkan database dari SQL. Jadi nanti database isinya apa, nanti akan otomatis masuk ke bagian tabel. Nah, ini adalah untuk mengambil dari from transaksi atau tabel transaksi yang maaf yang ini tabel transaksi yang ini. Nah, ini tabel transaksi. Nah, setelah itu jika berhasil maka akan keluar pesan jika berhasil maka otomatis akan keluar, dan jika gagal atau SQL exception maka akan keluar pesan gagal menampilkan data. Nah, kita masuk ke logika hitung total tadi supaya button hitung berfungsi. Nah, supaya button hitung berfungsi, di sini kita harus menginputkan harga, dan int harga kita ambil dari teks harga, dan jumlah kita ambil dari teks jumlah. Ini harus angka, karena apa? Karena ini int, integer itu harus angka bukan huruf. Nah, di teks harga kita misal kasih 12, tadi di jumlah beli kita kasih 1, maka totalnya atau total belanjanya nanti adalah harga dikali dengan jumlah. Nah, lalu logikanya jika total belanja tadi, total belanja hasil harga dan jumlah tadi lebih dari atau sama dengan 50.000, maka dapat diskon 10.000, dan jika kurang maka tidak dapat diskon dan hanya dapat cookies keju. Tapi jika lebih 50.000 sama dengan bonusnya cookies keju dan souvenir. Nah, lalu total pembayaran adalah hasilnya didapat dari total yang dikurangkan dengan diskon. Nah, lalu di sini ada tampilkan teks ke sini total belanja, ke teks field total belanja, diskon, bonus, dan total pembayaran. Nah, catch number adalah error alias tidak akan muncul kecuali yang diinputkan adalah angka. Nah, lalu kita masuk button tambah. Nah, cara masuk button tambah adalah kita kembali ke desain. Kita bisa double klik button tambah. Nah, atau bisa kita klik kanan button tambah, kita pilih event, action, dan action performance. Ini nanti berlaku untuk semua button. Untuk semua button berlaku caranya sama untuk semua button. Di sini kita ambil string ID atau ambil inputan dari teks ID, nama jenis roti, harga, jumlah, total pembayaran, diskon yang sudah dihitung. Nah, tapi nanti ada aturan jika semuanya sudah dihitung. Misal sini harga rotinya berapa sudah dihitung, tapi pilihan rotinya kita masih belum pilih roti. Nah, nanti akan keluar komentar lengkapi data terlebih dahulu atau kalian harus memilih roti. Dan di sini insert into transaksi values untuk menghubungkan ke tabel transaksi tadi. Nah, jika berhasil, maka keluar data berhasil disimpan dan akan menampilkan data dan membersihkan from inputan. Jika ada error atau gagal, maka akan tulisan gagal simpan. Nah, lalu kita ke button edit. Cara untuk masuk button edit sama seperti cara masuk ke tambah tadi. Ini adalah untuk mengedit atau mengupdate data di database dan juga tabel. Nanti update data transaksi atau update di database transaksi. Koneksi ke config DB. Config DB itu ini, yang ini. Jadi nanti namanya sesuaikan dengan di bagian ini. Kalau koneksi nanti ini koneksi, kalau connection nanti ini connection, kalau config ya config. Nah, nanti akan keluar teks ini, teks nama, combo nama, harga, dan sebagainya. Lalu jika sudah pasti mau diedit berapa, nah nanti kita klik lagi edit. Nanti jika berhasil maka keluar data berhasil diubah, akan menampilkan data di tabel, membersihkan form inputan. Nah, jika gagal maka keluar gagal ubah. Nah, lalu ke button hapus. Di button hapus
Caranya juga sama masuknya. Ini adalah menghapus semua data di tabel dan juga di database. Nah, delete from transaction where ID pelanggan. Berarti menghapus berdasarkan ID pelanggan. Mengkoneksi ke config DB. Nah, jika sudah berhasil dihapus, maka akan keluar pesan data berhasil dihapus dan mengkosong dan menampilkan data yang sisa, membersihkan eh, inform inputan dan juga jika gagal akan mengeluarkan pesan gagal hapus. Nah, di bagian baru, button baru, ini cuma keluar bersihkan hanya untuk mengclear atau mengkosongkan inputan sama seperti bagian bersihkan di bawah sini tadi, di atas sini tadi. Lalu button cetak. Nah, di sini adalah untuk penyimpanannya dari nota PDF, membuatnya menjadi dokumen dan otomatis akan keluar output stream. Nah, lalu setelah itu kita di sini ada judulnya kita kasih data transaksi toko roti Maike dengan font sekian, ukuran sekian di bagian tengah, lalu ambil data dari data berarti misal data ini ada dua, data tabelnya ada dua, yaitu data ID pelanggan 1 dan ID pelanggan 2. Nah, nanti di bagian sini, di bagian tabel, di bagian PDF cetak nanti juga akan keluar hanya dua data jadi sesuai dengan apa yang ada di tabel. Kalau akan menjadi PDF, ada header kolom, isi baris, lalu di sini adalah ini fungsi utamanya adalah otomatis buka file PDF. Jadi ketika kita klik cetak, nanti otomatis akan keluar PDF-nya, jadi tidak perlu mencarinya. Nah, jika berhasil, maka kalau PDF berhasil disimpan di folder project and. Nah, tapi jika gagal, ada error sebagainya, maka tulisan gagal cetak PDF. Nah, di button keluar nanti, lanjut button keluar hanya akan mengeluarkan sistem exit. Nah, di bagian private void JTabel ini agak unik untuk masuknya. Kita kembali lagi ke desain. Tidak bisa kalau klik dua. Kita harus klik kanan, even, mouse clicker. Nah, kita klik. Nah, kita akan masuk. Di sini fungsinya hanya untuk ketika kita klik data di tabel nanti akan muncul masuk ke from-nya sesuai dengan awal tadi kita masukkannya di mana. Nah, button hitung adalah untuk mengfungsikan logika hitung tadi ini supaya menghasilkan harga atau total belanja yang kita inginkan. Ini proses segmen membuat statement ke SQL untuk menghubungkan ke SQL. Ini default dari NetBeans-nya. Nah, di sini adalah variabel yang kami gunakan atau penamaan dari desain tadi. Kita pakai VTN baru, cetak dan sebagainya. Ini bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kalian inginnya kasih nama apa. Misal di desain caranya didesain di bagian misal kita hitung lah button hitung, kita klik kanan, cari variabel. Nah, di sini kita pakai button hitung, bisa aja kalian ganti kubah apa nanti sesuai yang kalian ingat. Tapi yang penting kalian ingat supaya setiap tombol saling berkesinambungan. Nah, lalu mungkin begitu aja penjelasan dari kode kami atau bahasa pemrograman kami. Maaf kalau kurang jelas atau kecepatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian run. Caranya kita masuk ke bagian file toko roti, kita run. Nah, di sini adalah tampilan GUI kita tadi di ID pelanggan bisa kita masukkan 1 dengan nama Putra. Nama pilihan rotinya adalah roti sisir dengan harga roti misal 12.000. Nah, kita beli 2. Logikanya normalnya jika 12 kali 2 maka akan mengeluarkan total belanja 24.000. Kita hitung sama 24.000. Nah, di sini tidak dapat diskon karena apa? Karena harganya masih kurang dari 50.000 dan mendapatkan cookies keju. Kita tambah data berhasil disimpan. Kita buat lagi 2 dengan nama pelanggan Putri. Pilihan rotinya roti sisir. Nah, biar agak beda kita isi kalau disobek dengan harga 15.000. Jumlah belinya misal 10. Nah, nanti kan perkiraan kan 100-an harganya kita hitung. Nah, keluar 150.000, dapat diskon 10.000 dan bonusnya cookies keju dan souvenir. Karena apa? Karena harganya lebih dari 50.000. Kita tambah. Nah,
Kita cek di bagian database apakah benar tersimpan. Nah, kita cek di database. Nah, benar tersimpan putra dan putri dengan harga sekian, sama seperti di tabel. Nah, lalu kita edit, misal di eh, seperti sisir nih, kita edit ke sobek. Nah, kita hitung lagi sama, kita ubah di bagian harga rotinya 8.000. Nah, kita hitung sama 16.000, berubah menjadi 16.000, tombol hitung berfungsi, kita edit, tetap berhasil diedit. Nah, kita klik lagi, akan keluar hasilnya setelah diedit. Kita cek lagi di database apakah benar sudah teredit atau berubah. Nah, berubah, menjadi roti sobek dengan harga 8.000. Habis itu kita cetak, kita klik cetak. Nah, akan keluar putra roti sobek sekian, harganya sekian. Kita ambil lagi, di sini tersimpannya di D, file D. Kita klik OK. Nah, misal kita pengen hapus putri, bagian data putri kita hapus, data berhasil dihapus. Kita cek lagi database apa benar terhapus. Di browser, nah data putri tapi hanya data putra. Nanti ketika dicetak juga sama, yang keluar hanya database yang ada di hanya apa yang ada di tabel. Nah, keluar cuma satu. Di sini masih dua karena tadi yang putri belum dihapus. Nah, sekarang sudah dihapus, nanti sekarang tinggal putra. Mungkin segitu aja penjelasan dari GUI, kode, juga menjalankan aplikasinya. Maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan, dan kurang jelasnya penjelasan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.